Bab 291 Tugas dibatalkan. Saat merasakan sakit yang berasal dari pantatnya, Huang Weili berbaring tengkurap dan menangis putus asa. Untungnya, efek medis di dalam tubuh Gao Daqiang mulai menurun. Dia berdiri di samping dengan linglung seolah-olah dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Di layar lebar, James berteriak, "Huang Weili, apakah ini kabar baik yang kau bawa untukku?" "Bos, aku." Huang Weili benar-benar ingin bunuh diri saat itu, tetapi ia belum cukup umur. Ia berharap dapat menemukan sepotong tahu dan memecahkan kepalanya sendiri dengan tahu itu. Gao Daqiang kembali ke bumi dan menariknya menjauh dari sofa. Kemudian, dia memukul wajahnya dengan keras dan mengumpat. "Dasar bajingan, apa yang kau berikan padaku, jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu ke neraka." Tidak heran dia marah. Dia datang ke sini untuk mendapatkan Blood Revival Oral Liquid, jadi tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dia akan diberi obat bius. Apa yang terjadi antara dirinya dan Huang Weili adalah hal terakhir yang dia inginkan. Tiba-tiba pintu ditendang terbuka dengan keras oleh orang lain dan Qin Haodong masuk. "Bagaimana, Tuan Huang, apakah hadiahku memuaskanmu?" Qin Haodong menatap James di layar besar saat dia berbicara. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menyapanya. "Tuan James, senang bertemu dengan Anda, apakah Anda bersenang-senang akhir-akhir ini? Apakah Anda merasa bosan di rumah? Bagaimana kalau saya memberi Anda satu porsi lagi obat ini?" Wajah James muram. Baik dia maupun Huang Weili menginginkan formula Qin Haodong. Dia terkejut karena pemuda itu berhasil menaklukkan mereka sepenuhnya. "Siapa kamu?" tanya Gao Daqiang. Qin Haodong menatapnya. Dia telah berencana untuk mengulur waktu dengan formula itu dan menghukum Huang Weili, tetapi dia tidak pernah ingin menyakiti Gao Daqiang. Dia mengeluarkan sebotol Blood Revival Oral Liquid dari sakunya dan memberikannya kepada Gao Daqiang. Kemudian, dia berkata, "Nama saya Qin Haodong dan saya pengembang Blood Revival Oral Liquid. Anda boleh minum ini, ingat, jangan minum obat orang asing lagi." "Anda Dr. Qin, terima kasih banyak." Meskipun Gao Daqiang telah tertipu sebelumnya, sekarang setelah ia memiliki cairan oral Blood Revival yang asli, nyawanya akan terselamatkan. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali dan kemudian meninggalkan perusahaan Wilson dengan obat tersebut. Qin Haodong menoleh ke belakang untuk melihat Huang Weili. Manajer yang sombong itu sekarang rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya penuh memar. Pakaiannya telah robek berkeping-keping, dan dia tidak pernah lebih menderita daripada sekarang dengan ekspresi diperkosa di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Huang, Anda benar-benar berdedikasi pada pekerjaan Anda. Anda menguji obat-obatan itu sendiri. Bagaimana menurut Anda, apakah formula saya bekerja? Saya pikir ini akan menjadi produk yang lebih baik daripada Indian Oil jika Anda menambahkan beberapa kemasan." Huang Weili meraung seperti orang gila. "Qin Haodong, dasar bajingan, apa kau mempermainkanku? Putrimu masih di tanganku, aku akan membunuhnya sekarang jika kau terus mendesakku." Qin Haodong benar-benar kesal ketika pria itu menyinggung gadis kecil itu. Jadi, dia mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Huang Weili terbang di udara seperti balon dan mendarat di layar besar di sisi lain. Huang Weili butuh waktu lama untuk bisa naik ke atas. Namun, sekarang setelah dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia tidak berbicara lagi. Qin Haodong memberitahu Saber yang berdiri di belakangnya, suruh dia dimandikan dan diganti pakaiannya. Kemudian, dia berbalik dan menatap James sambil menggodanya. "Di mana Anda, Tuan James? Apakah Anda bersembunyi di balik sofa? Mengapa tidak duduk di sana? Apakah itu semacam hobi orang kaya?" "Bajingan! Kau iblis!" gerutu James dengan marah. Qin Haodong tidak peduli. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Tuan James, Anda harus menyimpan sedikit energi untuk para pembunuh yang akan datang. Kamu." Meskipun James benar-benar marah, dia adalah seorang taipan keuangan yang terkenal di dunia. Oleh karena itu, dia tahu bagaimana mengendalikan dirinya di saat kritis seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Qin, saya rasa kita harus bicara." Qin Haodong berkata, "Bagus sekali, aku selalu menjadi orang yang baik, katakan padaku, apa yang akan kita bicarakan?" James berkata, "Bagaimana kalau kita berdua mundur selangkah dan membatalkan tugas-tugas di Deep Web? Kita berdua bisa berjanji tidak akan ada lagi serangan mematikan di masa mendatang." "Itu tidak baik." Raut wajah Qin Haodong berubah dan dia berkata dengan dingin, "Kamu memulainya saat kamu ingin melakukannya, dan sekarang kamu membatalkannya karena kamu tidak ingin melakukannya lagi, tidak akan semudah itu." Awalnya James mengira Qin Haodong akan setuju, tetapi dia berkata tidak. Karena itu, James bertanya dengan marah, "Apa lagi yang kau inginkan?" "Aku akan menaikkan hadiahnya menjadi 100 juta yuan, jadi kau tidak akan selamat bahkan jika aku mati." Qin Haodong berkata dengan nada meremehkan, "Itu tidak akan terjadi, aku tidak akan mati bahkan jika kamu mati 100 kali, lagi pula, bahkan jika aku mati,
aku hanyalah seorang dokter muda dan kamu adalah raksasa keuangan yang terkenal di dunia, kedengarannya seperti tawaran yang bagus bagiku. Menyadari bahwa Qin Haodong tidak akan menyerah, James akhirnya menyerah. Dia menghela napas dan berkata, katakan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu perlukan untuk membatalkan tugas di Deep Web? Apakah kamu benar-benar ingin bicara? Tanya Qin Haodong. Tentu saja. Aku tidak pernah ingin membunuhmu. Aku hanya seorang pengusaha yang hanya mengejar keuntungan. Aku mendesakmu karena aku ingin kau menjual formula itu kepadaku. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin menjualnya. Kita tidak harus menjadi musuh. Qin Haodong berkata, tunjukkan ketulusan jika kamu benar-benar ingin berbicara. James memandang Qin Haodong dan berkata, baiklah, saya akan membatalkan misinya sekarang. Begitu dia berkata demikian, dia mengambil laptop dan membatalkan pembunuhan itu sementara Qin Haodong sedang menonton. Baiklah, Tuan Qin, apakah Anda puas dengan sikap saya? Qin Haodong berkata, Anda mungkin telah membatalkan tugas, tetapi pembunuhan tersebut telah menyebabkan banyak kerusakan dan membuat pacar saya takut. Anda harus bertanggung jawab atas hal itu. Bagaimana dengan 50 juta untuk membantu pacar saya mengatasi keterkejutannya? Apa, 50 juta yuan, kamu terlalu serakah. James baru saja hendak mengatakan sesuatu lagi ketika dia mendengar Qin Haodong berkata, 60 juta yuan. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu, apakah kamu tahu berapa jumlah 60 juta? Qin Haodong menjawab dengan dingin, 70 juta. Satu kata lagi darimu dan aku akan menambahkan 10 juta lagi. James tiba-tiba membuka mulutnya tetapi segera menutupnya dengan tangannya, takut dia akan mengatakan sepatah kata lagi. Dasar iblis, berikan rekeningmu padaku, aku akan mentransfer sejumlah uang kepadamu sekarang. James benar-benar takut sekarang. Jika para pembunuh terus mendekatinya, perusahaannya akan bangkrut dan dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Dia lebih menghargai hidupnya daripada uang. Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata, benar sekali, itulah sikap yang tepat untuk bernegosiasi. Kemudian, ia memberikan rekeningnya kepada James. Tak lama kemudian, teleponnya berdering dan uang 70 juta yuan pun tiba. Bagus, senang bekerja sama dengan Anda. Qin Haodong tersenyum pada James lalu menelepon Saber dan memintanya untuk membatalkan tugas tersebut. Setelah melihat tugas merah itu menghilang, James menghela napas lega. Dia menatap tajam ke arah Qin Haodong dan menutup telepon dengan berat. Qin Haodong tahu bahwa ini belum berakhir, tetapi hanya itu yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Jika pria itu ingin berdansa, dia akan berdansa dengannya sampai akhir. Sementara itu, Saber membawa Huang Weili kembali. Manajer Huang telah kehilangan penampilannya yang berseri-seri setelah semua yang telah dilaluinya, tetapi dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Qin Haodong, apa yang kau inginkan? Huang Weili bertanya dengan pengecut. Dia tidak tahu bagaimana Qin Haodong akan memperlakukannya, jadi dia cukup takut. Jangan gugup, aku hanya mencoba merekam videomu. Qin Haodong mengeluarkan kamera dari tangannya sambil berbicara. Kemudian, dia mengarahkan kamera ke Huang Weili. Dia hendak menyuruh Huang Weili duduk, tetapi pantat Huang Weili tidak mengizinkannya. Jadi, dia hanya bisa berdiri. Huang Weili, yang masih bingung dengan apa yang ingin dilakukan Qin Haodong, bertanya dengan gugup, untuk apa kamu merekamku, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Haodong bertanya, katakan padaku, bisnis ilegal macam apa yang telah dilakukan perusahaan Wilson selama bertahun-tahun ini? Apakah Anda menghindari pajak atau menyakiti pasien leukemia yang melakukan protes? Saat dia mengajukan pertanyaan, dia menggunakan sihir pikiran padanya. Kebingungan melintas di mata Huang Weili sebelum dia mulai berbicara ke kamera tentang mengirim gangster untuk memukuli para pengunjuk rasa leukemia dan menculik putri Qin Haodong untuk mendapatkan formula cairan oral pemulihan darah dari perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen. Dia menceritakan kisah-kisah itu dengan sangat rinci. Pembicaraan yang bagus. Qin Haodong menyimpan kamera dan membiarkan Saber mengirimkan rekamannya ke Kiwaner dan segera mengunggahnya di internet. Setelah semuanya selesai, Nalan Wuxia datang bersama polisi. Qin Haodong memberinya Huang Weili beserta kartu memori. Dosa-dosa yang diakui Huang Weili tadi sudah cukup untuk membuatnya dipenjara selama 10 atau 20 tahun. Saat Qin Haodong kembali ke Villa Lin, si kecil sudah tertidur. Lin Momo masih terjaga, karena dia telah menunggu Qin Haodong. Haodong, kamu kembali. Lin Momo segera mendekat dan mencium wajahnya. Terima kasih telah menyelamatkan Tang Tang hari ini. Kenapa kau berkata begitu lagi, sudah kubilang, Tang Tang juga putriku, kata Qin Haodong. Lagi pula, dia melakukannya dengan sangat baik hari ini, dia bahkan tidak panik setelah diculik, dia benar-benar putriku. Katakan saja padaku, aku sangat takut hari ini. Lin Momo menepuk dadanya yang montok dan bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Qin Haodong menceritakan apa yang terjadi selanjutnya dan berkata, sekarang sudah baik-baik saja. Bahkan Davis pun tergiur dengan formula kita,
tetapi dia tidak akan mengirim pembunuh lagi. Mengetahui bahwa krisis pembunuh telah terpecahkan, Lin Momo merasa lega. Namun, dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Hao Dong, obatnya akan segera diproduksi, jadi kerahasiaan akan menjadi masalah. Selain Wilson's Company, perusahaan lain juga akan mengirim orang untuk membeli formula kami setelah berita itu tersebar. Itu adalah ayam yang bisa bertelur emas. Semua orang ingin membuatnya sendiri." Petik 2. Qin Haodong memikirkannya dan menyadari bahwa ini sebenarnya masalah. Sekarang formula itu ada di tangannya, dia tidak perlu khawatir tentang keamanannya, tetapi dia harus memberikannya kepada teknisi selama produksi, atau mereka tidak akan dapat memproduksinya. Namun, itu bukan masalah besar. Beberapa saat kemudian, ia menemukan solusinya dan berkata, "Itu mudah, kita akan menyesuaikan formula dan mengubah cairan oral menjadi pil, lalu, kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Kami akan memiliki 3 shift produksi saat itu. Masing-masing dari mereka hanya akan mendapatkan sepertiga dari formula dan memproduksi pil tertentu. Pil-pil tersebut hanya akan bekerja jika digabungkan. Itulah yang terbaik yang dapat kami lakukan untuk mencegah formula bocor." Petik 2. Lin Momo berkata dengan gembira, "Itu metode yang bagus. Itu tidak akan berhasil bahkan jika seseorang mendapatkan salah satu dari 3 formula itu. Hao Dong, kamu hebat sekali. Orang-orang sering berkata bahwa orang berotot tidak punya otak, tetapi kamu punya otot dan otak." Petik 2. Qin Haodong memeluknya dan terkekeh. "Kau lupa bahwa ada bagian diriku yang lebih kuat." Bab 292 Kau telah dijebak. Keesokan harinya, 2 peristiwa besar terjadi di industri farmasi di kota Jiangnan. Video pengakuan Huang Weili, kepala Wilson's Company cabang Jiangnan, menimbulkan kegaduhan besar di internet setelah terungkap. Beberapa departemen, termasuk Departemen Perpajakan, turun tangan selama penyelidikan. Wilson's Company cabang Jiangnan ditutup dan Huang Weili ditangkap karena penggelapan pajak dan beberapa kejahatan lainnya. Video tersebut juga merupakan iklan gratis untuk perusahaan obat tradisional Cina Tangmen yang menunjukkan kepada orang-orang bahwa obat Cina yang dapat menyembuhkan leukemia sepenuhnya akan segera tersedia. Pada hari yang sama, perusahaan obat tradisional Cina Tangmen mulai memproduksi obat tersebut. Menurut rencana yang diajukan oleh Qin Haodong, cairan oral pemulihan darah telah ditingkatkan menjadi ramuan pemberi nutrisi darah. Meskipun nama dan bentuknya telah berubah, fungsinya tetap sama. Ramuan ini juga dapat menyembuhkan leukemia. Semuanya kembali normal dan Qin Haodong menjadi teknisi yang memimpin teknisi lain yang bekerja di jalur produksi. Dia sibuk sepanjang hari. Setelah bekerja, dia makan malam. Dia akan bermain dengan si kecil sebentar, tetapi tiba-tiba dia menerima telepon dari Bai Ziping. "Dr. Qin, Anda di mana?" Bai Ziping bertanya dengan tergesa-gesa. "Di rumah, ada yang salah." Bai Ziping telah meninggalkan kesan yang baik pada Qin Haodong. Bos dari arena pertarungan anjing itu sangat bijaksana. Qin Haodong tidak mungkin bisa mendapatkan Dabai dan Erbai tanpa bantuannya. "Dr. Qin, Dabai, dan Erbai terluka, bisakah Anda datang dan memeriksanya?" "Mereka terluka, bagaimana?" Qin Haodong terkejut, karena mereka berdua adalah musang ras murni yang besar dan ganas. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka berdua bisa terluka pada saat yang bersamaan. Bai Ziping menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Sesuatu terjadi di arena adu anjing saya, mereka digigit anjing lain dengan parah, silakan datang, Dr. Qin, mereka mungkin tidak akan bisa datang jika Anda terlambat." "Baiklah, aku akan datang sekarang." Qin Haodong menjawab dan menutup telepon. Jika Dabai dan Erbai terluka parah, dia berasumsi akan ada banyak darah di sana. Jadi, dia tidak membawa si kecil bersamanya saat dia melaju kencang ke arena adu anjing. Dia sudah familiar dengan jalan itu, jadi dia langsung pergi ke rumah anjing Dabai dan Erbai. Sesampainya di sana, dia melihat Bai Ziping dan beberapa dokter hewan sedang menjaganya. "Dr. Qin, ini dia, silakan lihat." Bai Ziping terdengar khawatir. Dokter hewan sebelumnya telah mengatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki harapan, jadi Qin Haodong adalah harapan terakhir mereka. "Jangan khawatir, mereka tidak akan mati selama aku di sini." Qin Haodong berbicara sambil membuka pintu rumah anjing dan langsung masuk. Dia terkejut saat melihat Dabai dan Erbai, yang terluka parah. Tubuh Dabai dipenuhi puluhan luka besar dan kecil. Tubuhnya telah diwarnai merah tua oleh darah. Hewan itu merangkak di tanah, dan napasnya semakin lemah. Erbai terluka lebih parah. Ada luka besar yang mungkin sepanjang 10 cm di lehernya dan hampir mencapai trakeanya. Kedua Snow Mastiff itu terluka parah dan mereka pasti akan mati jika Qin Haodong terlambat 1 menit saja. Situasinya mendesak. Dia mengeluarkan 2 pil peningkat fisik dan memberikannya kepada Dabai dan Erbai. Kemudian, dia mengeluarkan plester generasi untuk mengobati trauma mereka. Setelah mengonsumsi pil, plester, dan serangkaian pendekatan lain, Dabai dan Erbai mulai pulih. 20 menit kemudian,
luka di tubuh mereka mulai meninggalkan bekas. Kemudian, mereka perlahan berdiri dari tanah. Dokter hewan yang berdiri di sana dan menonton memandang rendah Qin Haodong dan mengira dokter muda itu ada di sana untuk membuat kekacauan. Mereka yakin akan hal itu ketika mereka melihatnya menerapkan pengobatan medis Tiongkok pada anjing. Mereka merasa hina karena dokter hewan dan praktisi pengobatan Tiongkok tidak memiliki kesamaan. Pengobatan yang ditujukan untuk manusia tidak akan pernah berhasil pada anjing. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang. Kedua anjing yang sekarat itu tidak hanya selamat, tetapi juga mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak, yang melampaui imajinasi mereka. Pandangan mereka terhadap Qin Haodong berubah. Tidak heran Bai Ziping sangat menghargai pemuda ini. Ternyata pemuda itu benar-benar berbakat. Melihat kedua anjing kesayangannya diselamatkan, Bai Ziping menghela napas dan menyerahkan kedua anjing itu kepada pelatih dogfighting ring, yang akan mengurusnya. Kemudian, ia mengundang Qin Haodong ke kantor bos dengan hormat. Dia membuat secangkir teh dan menyajikannya kepada Qin Haodong. Kemudian, dia berkata, "Terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan hari ini, tanpamu, Dabai dan Erbai mungkin sudah mati." Qin Haodong menyesapnya dan berkata, "Apa yang terjadi, Tuan Bao? Mengapa Anda menggunakan Dabai dan Erbai untuk bertarung?" Bai Ziping menghela napas dan berkata, "Aku juga tidak mau, tapi aku tidak punya pilihan lain." Lalu, dia menceritakan kejadian sebenarnya. Seseorang telah membawa puluhan anjing ke arena adu anjingnya untuk menantangnya. Hal ini telah sering terjadi sebelumnya, jadi dia tidak terlalu peduli pada awalnya. Namun, kali ini berbeda. Anjing-anjing yang dibawa pria itu benar-benar ganas. Hampir semua anjing berpengalaman di dogfighting ring telah gagal. Anjing-anjing tingkat tingginya semuanya terbunuh atau terluka. Tidak ada anjing yang tersisa untuk digunakan. Bai Ziping tidak punya pilihan selain menggunakan Dabai dan Erbai. Dia terkejut ketika kedua anjing ganas itu juga kalah dan terluka parah. Setelah selesai berbicara, dia menghela napas lagi dan berkata, "Saudara Qin, saya kalah banyak kali ini. Sumber pendapatan terpenting dari arena adu anjing adalah menyediakan kesempatan berjudi bagi para tamu. Kami kalah dalam banyak pertandingan berturut-turut hari ini. Kami telah kehilangan hampir 100 juta saat berjudi. Jika kita menghitung anjing aduan yang terluka dan terbunuh, kerugiannya tidak terhitung." Qin Haodong menyesap tehnya lagi dan berkata dengan suara ringan, "Tuan Bai, Anda sudah dijebak." "Menyiapkan? Apa maksudmu?" Kilatan dingin melintas di mata Bai Ziping. The Dogfighting Ring adalah industri bawah tanah. Dia tidak pernah menjadi orang yang baik dan dia memiliki hubungan yang rumit dengan kaisar dunia bawah tanah, Long Haiseng. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa seseorang akan datang ke tempatnya dan menjebaknya. Qin Haodong berkata, "Saat saya merawat Dabai dan Erbai tadi, saya menemukan bahwa mereka telah diracuni." "Keracunan? Bagaimana mungkin?" Bai Ziping berkata, "Beberapa orang dengan motif tersembunyi akan bermain curang selama pertarungan anjing. Terkadang, mereka meracuni bulu anjing mereka, tetapi ring saya menjalankan pengujian ketat. Kami mengambil darah dari setiap anjing yang akan bertarung dan mengujinya. Kami memeriksa bulu mereka dengan sangat hati-hati. Tidak seorang pun dapat meracuni mereka." Ia sangat yakin akan hal itu. Bisnisnya terus berkembang karena ia menjalankannya dengan ketat dan telah mendapatkan reputasi yang baik. Kini, uang terus mengalir masuk. Itulah sebabnya dia tidak terlalu memikirkannya setelah kalah telak hari itu. Qin Haodong berkata, "Racun yang ditemukan di tubuh mereka sangat istimewa. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya yakin racun ini dapat melumpuhkan mereka. Refleks anjing Anda akan melambat, daya tahan mereka akan berkurang, dan kekuatan mereka akan melemah begitu mereka menelan racun itu." Itulah alasan utama mengapa Dabai Erbai dikalahkan. Mastiff itu ganas, jadi meskipun mereka kalah, mereka tidak akan kalah dengan menyedihkan. Petik 2. Bai Ziping mungkin meragukan hal ini jika orang lain yang mengatakannya, tetapi dia sangat mempercayai keterampilan medis Qin Haodong. Karena itu, dia bertanya, "Bagaimana mungkin, kami melakukan tes ketat sebelum pertarungan, apakah Anda mengatakan bahwa ada musuh tersembunyi di antara orang-orang saya?" Qin Haodong berkata, "Ini bukan tentang musuh yang tersembunyi, teknik Anda sudah usang dan tidak dapat mendeteksi racun ini. Saya katakan ini adalah racun yang baru ditemukan dan belum pernah saya dengar, racun ini tidak alami, jadi mungkin merupakan sesuatu yang disintesis. Racun ini memberinya perasaan khusus. Dia tidak akan dapat menemukannya tanpa perasaan kuat dari rohnya." Bai Ziping menjadi marah dan berkata, "Berani sekali bajingan itu meracuni anjing mereka, aku harus pergi dan menyelesaikan ini." Qin Haodong berkata, "Toksin ini sangat istimewa, mungkin hanya saya yang bisa mengetahuinya, bahkan teknologi medis terbaik di Jiangnan mungkin tidak dapat menemukannya. Anda tidak akan punya bukti untuk menuduh mereka melakukan ini, itulah sebabnya mereka tidak takut." Dengan baik, Bai Ziping terdiam sesaat. Dia mungkin kuat, tetapi lawan-lawannya tampaknya sama kuatnya. Dia menjalankan dogfighting ring berdasarkan kredibilitasnya.
Jika dia menuduh lawan meracuni hanya karena dia kalah, tidak akan ada yang datang ke sini di masa mendatang. Dogfighting ring akan segera ditutup. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang pemuda masuk dengan 4 atau 5 pengawal di belakangnya. Tuan Bai, sejujurnya, anjing-anjing Anda benar-benar menyebalkan. Saya tidak bersenang-senang. Anda bahkan tidak bisa mengirim seekor anjing pun untuk saya. Pria muda itu berbicara dan tertawa terbahak-bahak dengan arogan. Namun, tawanya segera berhenti ketika dia melihat Qin Haodong duduk di sampingnya. Qin Haodong juga mengenali pemuda sombong ini. Dia adalah tuan muda keluarga Zhang, pria yang telah dipukuli beberapa kali olehnya. Dia langsung tahu bahwa dialah orang yang telah meracuni bulu anjing. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhang Dazi menggertakkan giginya saat berbicara. Dia benar-benar membenci keberanian Qin Haodong. Dia tidak mengejarnya hanya karena pengaruh keluarga Nalan. Sungguh mengejutkan bahwa mereka bertemu di sini hari ini. Qin Haodong tersenyum dan berkata, Tuan Bai adalah teman saya, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Sekarang setelah dia tahu bahwa Zhang Dazi telah meracuni anjing-anjingnya, Bai Ziping tidak akan bersikap baik. Zhang Dazi, mengapa kamu di sini? Katanya dengan dingin. Zhang Dazi mengalihkan pandangannya dari Qin Haodong dan menjawab, Tuan Bai, sejujurnya, saya suka arena pertarungan anjing Anda, bagaimana kalau Anda menjualnya kepada saya seharga 500 juta yuan? Wajah Bai Ziping langsung berubah muram. Sekarang, dia menyadari bahwa tujuan Zhang Dazi bukan hanya sekadar mendapatkan uang dari perjudian. Dia datang ke sini untuk arena pertarungan anjingnya. Jadi, dia berkata dengan dingin, Zhang Dazi, apakah ini semacam lelucon? Arena pertarungan anjing itu bernilai setidaknya 1 miliar. Selain itu, aku tidak pernah ingin menjualnya. Bagaimana mungkin aku bisa menjualnya kepadamu seharga 500 juta yuan? Zhang Dazi tersenyum dan berkata, kau benar, dogfighting ring dulunya bernilai 1 miliar, tetapi sekarang semuanya berbeda, anjing-anjingmu yang buruk semuanya kalah dari anjing-anjingku, jadi kau tidak bisa menuntut sebanyak itu untuk dogfighting ring dengan begitu banyak anjing yang buruk. Aku sudah bersikap baik dengan menawarkanmu 500 juta, aku hanya bisa memberimu 300 juta besok. Zhang Dazi, keluar dari sini. Bai Ziping berkata dengan wajah muram, lingkaran pertarungan anjing adalah urusanku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Zhang Dazi tertawa dan berkata, Tuan Bai, Anda harus bersikap tenang sebagai seorang pengusaha, itu bukan cara yang tepat untuk bertindak. Mulai hari ini, aku akan membawa anjing kepadamu setiap hari dan menyuruh mereka mencabik-cabik setiap anjing yang kamu miliki. Kita lihat berapa hari lagi kamu bisa bertahan atau apakah kamu akan hidup dalam rasa malu jika arena adu anjingmu yang besar itu bahkan tidak memiliki seekor anjing pun yang tersisa. Petik 2. Setelah membicarakan hal itu, dia menatap Qin Haodong lagi dan berkata, Anak gigolo, kenapa kamu di sini? Bawa anjingmu sendiri untuk bertarung jika kamu punya, anjing-anjingku akan mencabik-cabik mereka semua. Begitu dia berkata begitu, dia pergi sambil tertawa arogan. Bab 293 ingin menyeberang. Wajah Bai Ziping tampak muram dan menakutkan. Zhang Dazi benar. Jika dia tidak bisa mengeluarkan seekor anjing pun yang memenuhi syarat, dia tidak akan punya pilihan selain menutup pintu. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Karena racun itu, cincin pertarungan anjingnya telah sepenuhnya ditekan oleh Zhang Dazi. Dia menghela napas dan memberikan kartu bank kepada Qin Haodong sebelum berkata, Dr. Qin, ini 1 juta untuk perawatan Dabai dan Erbai hari ini, terima kasih atas apa yang telah Anda lakukan. Qin Haodong mengambil kartu bank itu dan memutarnya di ujung jarinya. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam sakunya dengan santai dan bertanya, Tuan Bai, apa yang akan Anda lakukan? Bai Ziping menghela napas dan berkata, apalagi yang bisa kulakukan, seperti yang dikatakan si brengsek Zhang Dazi, aku tidak bisa menjalankan arena adu anjing tanpa anjing, mungkin aku akan menutupnya sebentar dan menunggu waktu yang tepat. Qin Haodong menatapnya. Pria itu baik, karena dia bersikeras membayar biaya pengobatan meskipun bisnisnya akan ditutup. Selain itu, dia adalah teman ayah mertua Qin Haodong. Qin Haodong tidak bisa tinggal diam dan melihat Zhang Dazi menindasnya. Tuan Bai, arena pertarungan anjing Anda besar dan bersejarah, Anda tidak bisa menutupnya begitu saja, ditambah lagi, bajingan Zhang Dazi itu meracuni anjing, kita tidak boleh kehilangannya karena seseorang yang menggunakan trik kotor seperti itu. Bai Ziping berkata, tapi apa yang bisa kulakukan, kamu bilang racunnya tidak dapat dideteksi saat ini, jadi kita tidak punya bukti. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya, aku tidak dapat menemukan buktinya, tetapi aku pasti dapat membuat penawarnya, ayo kita periksa anjing-anjingmu yang terluka. Dr. Qin, apakah Anda benar-benar akan merawat semua anjing itu untuk saya? Tanya Bai Ziping. Ia tampak sangat terkejut. Berdasarkan apa yang diketahuinya, Qin Haodong adalah dokter bijak terkenal di kota Jiangnan, tetapi dia cukup baik hati untuk merawat Dabai dan Erbai. Dia merasa terlalu malu untuk memintanya merawat anjing-anjing lainnya, tetapi Qin Haodong baru saja membicarakannya sendiri.
Qin Haodong berkata dengan santai, tunjukkan padaku jalannya, itu hanya trauma kecil, bukan masalah besar. Bai Ziping membawa Qin Haodong ke rumah anjing dengan tergesa-gesa. Dulu anjing-anjing ganas itu menggonggong seperti orang gila saat ada yang berkunjung. Namun, hari ini mereka semua diam saja. Udara di sekitar berbau samar darah. Qin Haodong berjalan-jalan dan menyadari bahwa Bao Ziping memelihara banyak anjing buas di sini, termasuk Tosa, Dogo, Kaukasus, Rottweiler, dan Bull Terrier. Anjing-anjing itu mungkin ganas sebelumnya, tetapi sekarang semuanya tergeletak di tanah, terluka dan terengah-engah. Dr. Qin, terima kasih, kata Bai Ziping. Qin Haodong tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia berjalan ke arah seekor anjing Kaukasia besar. Bulunya berlumuran darah, salah satu kakinya patah total, dan puluhan luka kecil menutupi tubuhnya. Dr. Qin, bisakah Anda menyelamatkannya? Bai Ziping bertanya dengan cemas. Meskipun Kaukasus ini tidak seberharga Dabai dan Erbai, namun tetap saja bernilai jutaan. Tanpa Qin Haodong, anjing itu pasti akan mati. Hatinya sakit saat memikirkannya. Jangan khawatir, aku di sini sekarang, selama dia masih bernapas, semuanya akan baik-baik saja. Qin Haodong kemudian mulai merawat tulang-tulang anjing Kaukasus yang patah dan mengoleskan obat untuk membersihkan meridian luka. 10 menit kemudian, Qin Haodong telah mengobati semua luka pada anjing itu. Mata merah dan menakutkan anjing Kaukasus itu berubah penuh rasa terima kasih saat menatap Qin Haodong. Qin Haodong menepuk-nepuk kepala besarnya lalu berbalik dan berjalan ke arah seekor Rottweiler. Kemudian, Qin Haodong mulai meramu penawar racun yang tidak diketahui itu sambil menyembuhkan anjing-anjing itu. Untungnya, ia telah menyimpan cukup banyak ramuan di cincin penyimpanannya, sehingga ia dapat menggunakannya sesuka hati. Zhang Dazi telah mengoleskan racun pada anjingnya, yang berarti anjingnya telah meminum penawarnya. Faktor kuncinya adalah ia menggunakan pengobatan barat, dan Qin Haodong harus meramu penawarnya dengan pengobatan Tiongkok. Berkat keterampilan medisnya yang luar biasa dan rasa spirit yang kuat, ia terus meramu berbagai penawar racun. Akhirnya, ia berhasil meramu penawar racun setelah menyembuhkan pitbull kelima yang terluka. Qin Haodong mempercepat langkahnya setelah meramu penawarnya. Saat itu hampir tengah malam, tetapi hampir semua 20 anjing buas di arena adu anjing telah diselamatkan kecuali 2 yang terluka parah. Biarkan anjing-anjing ini beristirahat dengan baik dan beri mereka makanan bergizi, mereka akan bisa bermain lagi besok malam, kata Qin Haodong sambil mengeluarkan sebungkus bubuk herbal yang telah dibuatnya untuk Bai Ziping. Kemudian, dia berkata, bagi ini menjadi 30 porsi dan berikan kepada anjing-anjing, mereka tidak perlu takut lagi dengan racun ini. Terima kasih, Dr. Qin, terima kasih. Bai Ziping memegang tangan Qin Haodong. Dia sangat bersyukur. Pria itu telah menyelamatkan kedua anjingnya dan arena pertarungan anjingnya. Dia mengeluarkan kartu bank lain dan mencoba memberikannya kepada Qin Haodong, tetapi Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, kamu sudah membayarku cukup untuk diagnosis itu, kamu harus bersiap untuk memenangkan kembali apa yang telah kamu hilangkan. Bai Ziping berkata, Dr. Qin, maukah Anda menemani saya besok malam? Saya merasa sangat tidak aman tanpa Anda di sisi saya. Qin Haodong memikirkannya dan berkata, baiklah, aku akan kembali besok malam dan membawa Damao dan Ermao ke sini untuk menemui Dabai dan Erbai. Keesokan harinya, saat pulang kerja, Qin Haodong pergi ke arena adu anjing bersama Damao dan Ermao. Adu anjing bisa berdarah-darah, jadi dia tidak membawa si kecil bersamanya. Dia menerima telepon dari Kiwaner tak lama setelah dia meninggalkan rumah. Kiwaner, yang tertarik saat mendengar bahwa dia akan pergi ke arena adu anjing, bersikeras untuk ikut dengannya. Qin Haodong tidak punya pilihan lain selain membawanya. Mereka berdua tiba di arena pertarungan anjing Bai Ziping bersama Damao dan Ermao. Bai Ziping, yang tahu bahwa Qin Haodong akan datang, sudah menunggu di pintu. Dia tidak terkejut melihat Kiwaner bersamanya. Pria hebat seperti Qin Haodong pantas ditemani oleh wanita cantik. Namun, dia terkejut saat melihat Damao dan Ermao. Dia memegang lengan Qin Haodong dan bertanya dengan heran, Dr. Qin, apakah mereka dua anjing ras Snow Mastiff kecil yang kau bawa pergi? Damao dan Ermao kini tampak seperti anak singa. Bulu mereka tampak halus dan berkilau, cantik namun kuat. Kedua binatang kecil itu tampak cukup bangga pada diri mereka sendiri. Mereka menatap Bai Ziping lalu berjalan di belakang Qin Haodong. Qin Haodong menepuk kepala mereka dan berkata, benar sekali, mereka masih kecil, bagaimana menurutmu, apakah aku sudah membesarkan mereka dengan baik? Bai Ziping hampir tidak bisa menutup mulutnya yang menganga karena terkejut. Damao dan Ermao baru lahir kurang dari sebulan yang lalu. Dia tidak pernah bisa membayangkan betapa besar mereka telah tumbuh. Dr. Qin, bagaimana Anda membesarkan anjing-anjing ini, apakah Anda memberi mereka ramuan atau daging naga? Meskipun ini pertanyaan biasa, dia tahu jawabannya. Qin Haodong telah memberi Damao dan Ermao pil peningkat fisik,
ramuan pembinaan roh agung, dan pil pembersih sumsum tulang. Mereka tumbuh jauh lebih cepat daripada anjing biasa. Qin Haodong tersenyum tetapi tidak menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, dia berkata, ayo kita bawa Damao dan Ermao menemui orang tua mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah anjing Dabai dan Erbai. Setelah perawatan Qin Haodong, Dabai dan Erbai telah pulih sepenuhnya. Qin Haodong membuka pintu rumah anjing dan mempersilakan Damao dan Ermao masuk. Ketika keempat anjing ras mastif salju murni itu berdiri bersama, Damao dan Ermao tampak lebih kuat daripada Dabai dan Erbai yang sudah dewasa. Bai Ziping berseru, Dr. Qin, saya benar-benar terkesan, bagaimana Anda membesarkan anjing-anjing itu. Ketika keempat anjing itu berkumpul, Dabai dan Erbai tampak tidak mengenali orang tua mereka. Namun, karena ikatan darah di antara mereka, keempatnya segera menjadi akrab. Qin Haodong membiarkan mereka keluar agar mereka bisa bermain sebentar. Kemudian, dia menoleh ke Li Ziping dan berkata, apakah Zhang Dazi ada di sini? Kapan pertarungan malam ini akan dimulai? Bai Ziping berkata, sekarang mereka sudah tiba, pertarungan akan dimulai pukul 7 malam, sudah waktunya kita masuk. Ayo pergi sekarang. Qin Haodong membawa Dabai dan Erbai kembali ke rumah anjing. Kemudian, dia membawa Damao dan Ermao ke arena adu anjing. Saat ini, arena adu anjing sudah dipenuhi penonton. Siapapun yang bisa datang ke sini adalah kaum elit sosial tingkat atas yang mencari kesenangan di waktu luang mereka. Kedatangan Qin Haodong menarik perhatian semua orang. Di satu sisi, karena dia dan Qin Waner tampan. Di sisi lain, karena Damao dan Ermao mengikuti mereka. Awalnya, para penonton berteriak saat melihat Damao dan Ermao yang dilepaskan. Namun, mereka segera menyadari bahwa kedua anjing itu cukup pintar. Mereka tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Para penonton berhenti menghindari mereka dan semua datang untuk menonton mereka. Tampan, kedua anjingmu cantik sekali, apakah mereka dijual, sebutkan saja harganya. Tampan, mereka ras murni Snow Mastiff, kan, bagaimana kamu melatih mereka, mengapa mereka begitu patuh? Tampan, boleh aku minta nomor teleponmu, bagaimana kalau kita pergi makan camilan malam? Tak lama kemudian, semua orang mengelilingi Qin Haodong. Sebagian orang tertarik pada Damao dan Ermao, dan sebagian lagi tertarik pada Qin Haodong sendiri. Beberapa wanita muda bahkan meliriknya dan mengedipkan mata, meskipun mereka melihat Qin Waner di sampingnya. Zhang Dazi, yang telah tiba di arena adu anjing lebih awal, duduk di kursi VIP dengan senyum bangga di wajahnya. Ia telah memenangkan lebih dari 10 pertarungan berturut-turut kemarin. Oleh karena itu, ia sangat disambut di sini hari ini. Namun, senyumnya menghilang saat melihat Qin Haodong masuk. Dia sangat iri padanya, karena Qin Haodong menyentuh Qin Waner dengan tangannya. Dia tidak mengerti mengapa gadis-gadis cantik menyukai gigolo ini, termasuk Nalan Sisters dan wanita yang sangat cantik ini. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Karena itu, dia berdiri dan berjalan ke tempat duduk Qin Haodong. Dia menatap Qin Waner dengan pandangan serakah dan melirik Damao dan Ermao, yang duduk di samping. Kemudian, dia berkata kepada Qin Haodong dengan nada meremehkan, apakah mereka anjingmu? Ya, itu milikku, kata Qin Haodong dengan suara ringan. Kalian sama saja seperti anjing kalian, anjing ras murni Snow Mastiff. Dua anjing ras Snow Mastiff hampir dibunuh oleh pitbull milikku, mereka tampak bagus, tetapi tidak berguna. Nada bicara Zhang Dazi cukup sarkastik. Sebelum Qin Haodong sempat berbicara, Damao dan Ermao tampaknya telah merasakan niat jahat pria itu. Bulu kuduk mereka berdiri, dan mereka menatapnya dengan mata tajam sambil menggeram. Dia begitu takut hingga dia mundur 2 langkah dan bersembunyi di balik pengawal. Qin Haodong menepuk kepala Damao dan Ermao dan berkata, kalian berdua berperilaku baiklah, jangan marah karena dia lebih jelek dari kalian, dia berbeda, dia mungkin terlihat seperti anjing, tetapi sebenarnya dia bukan salah satu dari kalian. Kata-katanya menimbulkan kegaduhan di antara hadirin. Zhang Dazi hampir kehilangan akal karena marah. Dia tampak seperti anjing tetapi lebih jelek dari anjing-anjing ini. Omong kosong macam apa itu? Qin Haodong, aku tantang kamu untuk menggunakan kedua anjing ini untuk melawan anjingku. Dia membenci Qin Haodong, jadi dia juga membenci anjingnya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa anjingnya akan membunuh Damao dan Ermao. Qin Haodong meliriknya dan mengejeknya. Bukankah ini arena pertarungan anjing, mengapa mereka bertarung denganmu? Aku heran kau begitu avant-garde, apakah kau mencoba untuk menyeberang? Bab 294 Pembenaran untuk Tibetan Mastiff. Para wanita muda di sekitarnya tertawa lebih gembira dari sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Haodong tidak hanya tampan, tetapi juga berbicara dengan penuh semangat. Kamu. Zhang Dazi tersipu karena marah dan berkata, aku sendiri tidak akan berkelahi dengan anjingmu, anjingku yang akan melakukannya, bagaimana denganmu? Qin Haodong berkata, kenapa tidak, berapa banyak uang yang ingin kamu pertaruhkan?
Zhang Dazi bertanya dan mengulurkan dua jari. 200 juta yuan, oke. Kata Qin Haodong dengan santai. Dia sangat yakin dengan kemampuan bertarung Damao dan Ermao. Siapapun yang bertaruh dengannya dalam pertarungan jarak dekat hanya akan memberinya uang. Jadi, semakin tinggi taruhannya, semakin baik. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda biasa ini akan mengajukan taruhan sebesar 200 juta yuan. Zhang Dazi juga tidak menyangka hal ini. Ia mengira Qin Haodong adalah orang miskin. Tidak apa-apa bertaruh 1 atau 2 juta yuan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa ia ingin mengajukan taruhan 200 juta yuan. Meskipun dia sangat yakin dengan anjingnya, yang telah berhasil, dia tidak mampu membeli begitu banyak uang sekarang. Sebagian dari tabungannya sebelumnya telah diinvestasikan sepenuhnya untuk membeli anjing petarung. Dia hanya memenangkan 100 juta yuan dari Bai Ziping pada hari sebelumnya. Dia menarik jarinya dan berkata, tampak malu, 200 juta yuan terlalu banyak, saya khawatir Anda tidak mampu membelinya, saya berani bertaruh 20 juta yuan. Qin Haodong berkata, lakukan sesukamu, aku tidak peduli. Zhang Dazi menatap Qi Waner lagi, menelan ludah dan berkata, cantik, apakah kamu ingin bermain dengan kami? Qi Waner menatapnya dengan sinis dan berkata, bagaimana kamu ingin bertaruh? Sangat mudah, jika aku kalah, aku akan memberimu 1 juta yuan, jika kau kalah, kau akan menemaniku dan minum bersamaku sepanjang malam, bagaimana? Zhang Dazi tertawa jahat. Siapapun bisa melihat niat jahatnya. Baiklah, kau maju, kata Qi Waner, aku tidak peduli dengan 1 juta yuan itu, taruhannya harus diubah. Ketika Qi Wan berjanji untuk bertaruh, Zhang Dazi berkata dengan riang, baiklah, apa yang ingin kamu pertaruhkan, aku akan segera menerima apapun yang kamu katakan. Qi Waner menjulurkan salah satu kakinya yang panjang dan ramping, menunjuk ke sebuah sepatu hak tinggi dan berkata, Damao baru saja menjilati sepatuku, jika kau kalah, kau akan menjilatinya juga untukku. Wajah Zhang Dazi langsung berubah. Qi Waner pada dasarnya memanggilnya anjing dengan mengusulkan taruhan ini. Baiklah, apakah kau berani bertaruh melawanku? Berikan aku jawaban, jika kau tidak berani, maka keluarlah dari sini. Qi Waner sangat muak dengan orang ini, yang telah memprovokasi Qin Haodong atas inisiatifnya sendiri. Masa langsung mencemooh. Beranikah kau menerima taruhan itu atau tidak? Jawab dia dengan cepat. Menjilati sepatu demi kesempatan menikmati malam yang indah bersama wanita cantik adalah sebuah tawaran yang menguntungkan. Jika saya jadi Anda, saya akan menerima taruhan itu. Jika kau tidak berani menerima, keluarlah dari sini dan jangan mempermalukan dirimu sendiri. Mendengar kata-kata itu, Zhang Dazi menggertakkan giginya dan berkata, tentu saja aku menerima taruhannya, aku akan melakukannya. Ia sangat percaya diri dengan anjingnya. Kemarin, anjingnya telah mengalahkan Dabai dan Erbai. Ia mengira bahwa kedua anjing mastif salju ini, yang merupakan ras yang sama dengan Dabai dan Erbai, tidak lebih baik dari mereka. Namun, dia berkata pada Qi Waner, tunggu sebentar, cantik, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa meskipun kedua anjing ini terlihat cantik, mereka lemah dan tidak cocok untuk menjadi anjing petarung, aku yakin kamu akan menemaniku malam ini. Qi Waner melirik Zhang Dazi dan bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Dia sangat menyadari kekuatan Damao dan Ermao. Di tempat pelatihan Dedi Security Company, para penjaga keamanan yang berada di bawah ranah 6 kekuatan terbuka bukanlah tandingan mereka, apalagi anjing petarung biasa. Menantang Damao dan Ermao jelas merupakan tindakan bodoh. Bai Ziping, yang tidak menyadari kekuatan Damao dan Ermao, berbisik di telinga Qin Haodong, Dr. Qin, apakah taruhannya agak tinggi? Qin Haodong berkata, tidak masalah, kamu bisa menyetujuinya saja. Melihat Qin Haodong percaya diri, Bai Ziping tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia segera melambaikan tangannya dan meminta 2 anggota staf untuk datang dan menyusun perjanjian perjudian resmi sesuai dengan apa yang dikatakan Qin Haodong, Qi Waner, dan Zhang Dazi. Mulai sekarang, permainan ini akan dimulai. Para penonton bersorak dan menantikan pertandingan tersebut. Namun, sebagai pemilik arena adu anjing, Bai Ziping membuat pengaturan agar pertandingan ini menjadi pertunjukan terakhir. Setelah membayar uang muka sebesar 20 juta yuan, Zhang Dazi memandang Qin Haodong dengan bangga sambil memegang perjanjian di tangannya, lalu kembali ke tempat duduknya. Menurutnya, dia pasti akan menang. Setelah dia pergi, Qin Haodong, Qi Waner dan Bai Ziping duduk bersama dan menunggu dimulainya kompetisi. Qi Waner berkata, Haodong, konon Mastif Tibet adalah raja anjing, apakah orang ini bodoh, beraninya dia menantang Damao dan Ermao? Qin Haodong berkata, sebaiknya Anda menanyakan pertanyaan profesional seperti ini kepada Bos Bai. Bai Ziping berkata, Tibetan Mastif memang anjing yang ganas, tetapi reputasinya sebagian besar hanya berdasarkan spekulasi, kekuatannya jauh lebih rendah daripada yang dikatakan orang. Spekulasi, bagaimana ini bisa terjadi? Qi Waner curiga. Dalam hatinya,
dia percaya bahwa Mastiff Tibet adalah raja anjing seperti kebanyakan orang biasa. Bai Ziping tertawa dan berkata, meskipun Mastiff Tibet itu ganas, hanya Mastiff Tibet ras murni dan liar yang menjadi raja anjing. Jika berbicara tentang Mastiff Tibet yang dibesarkan oleh manusia, meskipun mereka ras murni, mereka tidak terlalu kuat di arena adu anjing. Meskipun Bai Ziping yakin akan memberikan analisis yang paling profesional, Qi Wan'er masih tidak dapat mempercayainya. Pertama, dia telah mendengar nama Tibetan Mastiff sejak lama. Kedua, dia telah melihat bulunya yang ganas. Oleh karena itu, gagasan bahwa Tibetan Mastiff adalah raja anjing sudah mengakar kuat. Bai Ziping berkata, tahukah Anda bagaimana anjing kami dilatih? Setiap pagi, mereka harus berlari selama 2 jam untuk pemanasan, kemudian, mereka ditempatkan di atas treadmill khusus dengan seekor ayam hidup di depan mereka dan harus berlari dan mengejar ayam tersebut selama 2 jam. Selain itu, kami tidak hanya melatih mereka secara fisik. Kami juga melatih kekuatan gigitan mereka. Sebaliknya, Mastiff Tibet memiliki nilai ekonomi yang baik. Tidak ada yang akan dengan santai melatih Mastiff Tibet, yang bernilai ratusan ribu yuan sebagai anjing petarung. Jika seorang pemilik ingin menjual anjingnya dengan harga tinggi, mereka harus membuat anjingnya terlihat bagus. Siapa yang akan membeli Mastiff Tibet yang terlihat buruk? Apa yang dia katakan mengungkapkan perasaannya sendiri. Jika dia punya pilihan lain kemarin, dia tidak akan menggunakan 2 ekor anjing ras Tibet Mastiff miliknya, yang bernilai puluhan juta yuan, sebagai anjing petarung. Akibatnya, mereka hampir kehilangan nyawa. Sambil mendesah, dia berkata, reputasi Mastiff Tibet dispekulasikan oleh para pedagang yang mencari untung. Saya yakin bahwa Mastiff Tibet liar di dataran tinggi Qinghai Tibet dapat mengusir serigala. Namun, Mastiff Tibet yang dibesarkan di peternakan tidak dapat menandingi anjing petarung yang terlatih dengan baik. Bahkan Mastiff Tibet dijual dengan harga tinggi dan merupakan ras murni. Inilah sebabnya mengapa Zhang Dazi berani mengatakan bahwa Damao dan Ermao tidak berguna. Petik 2. Tentu saja, dia tidak mengatakan bahwa Zhang Dazi begitu percaya diri karena anjing petarungnya berbisa, atau Dabai dan Erbai tidak akan kalah total. Qi Wan'er tidak berbicara. Meskipun dia tahu teori Bai Ziping masuk akal, dia memiliki keyakinan penuh pada Damao dan Ermao. Kedua Mastiff Tibet murni ini pasti akan mendapatkan reputasi mereka lagi malam ini. Pukul 7 malam, kompetisi resmi dimulai dan seluruh dogfighting ring ramai. Arena pertarungan anjing Bai Ziping adalah bangunan oval dengan panggung beton setinggi sekitar 1 meter di bagian tengah. Ada kandang besi sepanjang sekitar 8 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 3 meter di panggung beton tersebut. Kandang tersebut dilas seluruhnya dengan batang baja tebal, sehingga sangat kokoh. Kedua sisi kandang memiliki gerbang besi setinggi sekitar 2 meter dan lebar 1 meter. Di awal kompetisi, anjing akan ditempatkan di sana. Biasanya, anjing-anjing yang dibawa oleh tamu akan menantang anjing-anjing milik dogfighting ring, dan kemudian para tamu akan memilih anjing favorit mereka untuk dipertaruhkan. Untuk permainan pertama, Zhang Dazi menggunakan seekor pitbull jantan yang tinggi. Anjing itu mulai gelisah bahkan sebelum memasuki kandang. Ia tampak sangat ganas. Di sisi lain ring juga terdapat seekor pitbull jantan. Kedua anjing itu tidak jauh berbeda ukurannya. Sebaliknya, anjing Bai Ziping lebih kuat, sedangkan anjing Zhang Dazi tampak lebih ganas. Setelah kedua anjing masuk ke dalam kandang, petugas menutup pintu dan kompetisi pun dimulai. Menurut aturan dogfighting ring, kompetisi baru akan berakhir jika anjing benar-benar tidak bisa bergerak atau mati. Pitbull adalah anjing petarung yang sangat kasar. Setelah memasuki kandang, kedua anjing itu langsung saling menggigit. Para penonton pun berteriak kegirangan untuk menyemangati anjing yang mereka pertaruhkan. Sebagai seorang wanita, Qi Wan'er secara naluriah menggenggam lengan Qin Haodong saat melihat pemandangan itu. Pertarungan anjing tidak penuh dengan kekuatan dan keindahan seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, itu penuh kekerasan dan berdarah. Kedua anjing itu makin lama makin ganas. Mereka saling beradu dan saling mencekik leher masing-masing untuk membunuh lawan mereka. Semenit kemudian, banyak luka mulai muncul di kedua anjing itu, yang mulai berdarah. Sambil melihat pemandangan itu, Zhang Dazi mengernyitkan alisnya sedikit. Ia merasa anjing itu tidak asing dan tampak seperti anjing yang hampir terbunuh kemarin. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Kemarin, anjing itu beruntung bisa selamat. Bagaimana mungkin dia bisa bertarung lagi? Pada saat yang sama, dia sangat ragu. Berdasarkan hasil kemarin, Bai Ziping seharusnya tidak memiliki anjing petarung lagi. Dia bahkan berspekulasi bahwa arena adu anjing mungkin ditutup hari ini. Namun, Bai Ziping tidak menutup pintu. Sebaliknya, dia tidak tampak malu-malu. Di mana dia menemukan anjing petarung ini? Mengapa dia begitu percaya diri? Bagaimanapun, dia berpikir bahwa dia pasti akan menang dan Bai Zi akan menyerah cepat atau lambat. Dengan mengingat hal ini, situasi di dalam kandang berubah. Anjingnya berada dalam posisi yang lebih rendah.
Kaki depan kiri anjing itu telah digigit oleh anjing lain, dan kecepatan reaksinya lebih lambat daripada anjing lainnya. Hanya masalah waktu sebelum ia kalah dalam kompetisi. Bagaimana itu mungkin? Zhang Dazi tidak dapat mempercayai matanya. Jika tidak ada perbedaan besar dalam warna bulu antara kedua anjing itu, dia akan mengira bahwa matanya menipunya. Bagaimana mungkin anjingnya dapat ditekan oleh anjing lainnya? Dia telah menduga perannya akan terbalik. Dia melambaikan tangannya, memanggil seorang pemuda di sebelahnya, dan bertanya dengan suara rendah, "Zhao Er, apa yang terjadi? Apakah kamu lupa menaburkan bedak pada anjing itu?" Zhao Er berkata cepat, "Bos, aku menaburinya dengan tanganku sendiri, seharusnya tidak ada masalah." Bab 295. Cairan obat gila. Tiba-tiba, situasi di arena adu anjing berubah drastis. Anjing Zhang Dazi digigit di tenggorokan dan terkapar di tanah. Penonton yang menang terus bersorak, sementara penonton yang kalah kecewa. Secara relatif, lebih banyak orang yang menyaksikan kemenangan Zhang Dazi kemarin, jadi mereka bertaruh pada anjing Zhang Dazi. Namun, mereka kalah telak. Sang pemenang tampaknya berusaha melampiaskan kesuraman kekalahan kemarin. Meski anjing Zhang Dazi kalah, ia terus menggigit. Kemudian, wasit mengumumkan hasil pertandingan dan beberapa anggota staf pergi untuk memisahkan mereka. Orang-orang menikmatinya. Damao dan Ermao, yang tampaknya tidak tertarik dengan kontes yang tidak bermutu seperti ini, tampak mengantuk di kaki Qin Haodong. Setelah melihat anjingnya menang, Bai Ziping melambaikan tinjunya 2 kali. Ia telah kalah sejak kemarin. Sekarang, ia akhirnya melampiaskannya. Karena itu, dia menoleh ke Qin Haodong dan berkata, "Terima kasih, Dr. Qin, penawarnya benar-benar manjur." Qin Haodong berkata, "Tidak cukup hanya mengandalkan penawar racun saja, anjingmu juga kuat." Bai Ziping berkata, "Semua anjing di sini dilatih dengan ketat, jika Zhang Dazi tidak menggunakan trik kotor, saya jamin dia tidak akan menang satu pertandingan pun." "Apa yang sedang kamu bicarakan, penawar racun?" Qi Waner bertanya dengan ragu. Ketika Bai Ziping menceritakan secara singkat apa yang telah dilakukan Zhang Dazi kepada anjingnya, Qi Waner memarahinya. Dia benar-benar tidak tahu malu jika menggunakan cara kotor seperti itu. Bai Ziping berkata dengan marah, "Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan obat itu. Tanpa bantuan Dr. Qin, saya tidak akan tahu apa yang terjadi." Ketika Zhang Dazi melihat bahwa pertandingan pertama telah kalah, dia meminta anak buahnya untuk membuang anjing yang mati itu dan kemudian berkata kepada Zhao Er yang berada di sebelahnya, "Kirim orang kulit putih itu dan gunakan lebih banyak obat bius padanya." "Baik, bos, saya akan mengaturnya sekarang." Zhao Er berbalik setelah berbicara. Tidak lama kemudian seekor anjing Kaukasia tinggi dimasukkan ke dalam kandang. Anjing Kaukasia memiliki sifat yang ganas. Ciri khas mereka yang paling menonjol adalah bulunya yang panjang. Zhao Er telah menggunakan obat bius dalam dosis besar kali ini. Ia telah menyemprot anjing itu sebanyak 5 kali dengan bubuk obat. Jika diperhatikan dengan saksama, bubuk obat itu akan jatuh saat anjing itu berjalan. Biasanya, jenis anjing petarung harus sama, jadi seekor anjing Kaukasia tinggi lainnya dikirim ke dalam kandang. Saat para penonton menangis lagi, kedua anjing Kaukasia saling menggigit. Sambil melihat bubuk obat bius pada anjing Kaukasia milik Zhang Dazi, Bai Ziping berkata dengan marah, "Berapa banyak obat bius yang digunakan orang ini pada anjingnya?" Sepertinya anjing itu sedang merokok. Dia diam-diam bersukacita karena mengundang Qin Haodong untuk membantunya. Jika Qin Haodong tidak menyiapkan penawarnya, tidak akan ada harapan untuk memenangkan permainan apapun. Kedua anjing itu sama-sama kompetitif. "Bos Bai, bisakah anjingmu menang kali ini?" tanya Qi Waner. Tentu saja, Bai Ziping berkata dengan percaya diri, "Untuk memenangkan pertarungan sengit, ada 4 poin penting yang perlu dipertimbangkan, kekuatan ledakan, daya tahan, kekuatan gigitan, dan keganasan. Secara umum, kekuatan gigitan adalah yang terpenting. Jika seekor anjing menggigit tenggorokan lawannya, ia pasti akan memenangkan pertandingan. Sekarang kedua anjing tersebut memiliki kemiripan dalam segala aspek, kemenangan akan ditentukan oleh daya tahan, yang bergantung pada pelatihan mereka yang biasa. Saya telah melatih anjing selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang lebih profesional daripada saya dalam hal pelatihan. Obat Zhang Dazi bertujuan untuk memperlambat waktu reaksi, daya tahan, dan kekuatan fisik anjing saya. Namun, Dr. Qin telah meresepkan penawarnya untuk anjing saya, jadi hanya masalah waktu sebelum saya menang." Petik 2. Saat Bai Ziping mengatakan ini, anjing Kaukasia milik Zhang Dazi jelas melemah. Beberapa menit kemudian, ia berada dalam posisi yang lemah. "Ada apa? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di sini?" Zhang Dazi meraung marah. Dia telah menunggu anjing Bai Ziping menunjukkan kelemahannya. Namun, anjingnya telah melemah terlebih dahulu. Dia tidak tahu mengapa bubuk obat yang kemarin manjur, tiba-tiba menjadi tidak berguna hari ini. Apakah Dogfighting Ring menemukan solusinya? Tidak mungkin. Obat yang dibawanya adalah bubuk gen terbaru yang diproduksi oleh M-Country.
Selain penawar racun di tangannya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak peduli seberapa marah dan curiganya dia, orang Kaukasia itu akhirnya kalah. Bai Ziping telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Namun, itu belum berakhir. Anjing-anjing Zhang Dazi semuanya kalah di pertandingan ketiga, keempat, dan kelima. Tiba-tiba, Zhang Dazi kehilangan kesabarannya. Meskipun dia marah, dia tidak dapat mengubah situasi di arena pertarungan anjing. Dia tentu tahu satu hal, bubuk obatnya telah gagal total. Agar para penonton lebih mudah bertaruh, semua pertandingan adu anjing telah dijadwalkan sebelumnya. Kedua belah pihak telah membayar uang muka. Jadi, tidak mungkin baginya untuk menarik uang sekarang. Zhang Dazi telah kalah 8 kali berturut-turut, tidak hanya kehilangan 100 juta yuan yang dimenangkannya kemarin, tetapi juga kehilangan 20 juta yuan lagi. Bai Ziping sangat senang karena Zhang Dazi mengembalikan semua uang yang dimenangkannya kemarin. Terlebih lagi, sebagian besar penonton bertaruh pada kemenangan Zhang Dazi, yang akan menghasilkan banyak uang untuknya. Ketika hanya tersisa 2 permainan, mata Zhang Dazi memerah. Dia tidak tahan kalah lagi. Sambil memikirkan hal ini, dia mengeluarkan sebotol obat cair berwarna biru dari sakunya, menyerahkannya kepada Zhao Er, dan berkata, taruhlah cairan ini di hidung anjing itu sebelum pertandingan. Meskipun Zhao Er tidak tahu apa cairan biru itu, ia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang sangat kuat. Karena itu, ia berjanji untuk melakukannya dan pergi. Untuk permainan ke-9, mereka menggunakan 2 ekor anjing Dogo Argentino. Tidak seorang pun menyadari bahwa Zhao Er menyentuh hidung anjing itu dengan tangan kanannya sebelum memasukkan anjing itu ke dalam kandang. Begitu kedua anjing itu masuk ke dalam kandang, anjing Zhang Dazi menjadi gila. Matanya merah karena darah dan meraung seperti singa yang marah. Di mimbar, Bai Ziping sedikit mengernyit dan berkata, anjing ini terlihat agak tidak biasa. Meskipun Dogo Argentino segarang, mereka tidak terlihat seperti ini. Tiba-tiba, anjing Zhang Dazi berlari ke arah Bai Ziping. Meskipun kedua anjing itu tidak jauh berbeda ukuran tubuhnya, anjing Bai Ziping langsung terlempar ke tanah. Sebelum sempat bereaksi, tenggorokannya digigit oleh anjing Zhang Dazi. Kemudian, ia mulai berdarah. Setelah kejang beberapa kali, ia tetap tidak bergerak. Pertarungan berakhir dalam waktu kurang dari 30 detik. Penonton langsung bersorak saat menyadari apa yang terjadi. Seperti one shot di arena tinju. Namun, permainan itu tampaknya belum berakhir. Dogo Argentino yang gila itu masih terus mencabik-cabik tubuh lawannya dengan putus asa. Zhao Er membawa 2 pelatih ke dalam kandang. Mereka tidak hanya tidak berhasil menghentikannya, tetapi mereka juga diserang oleh Dogo Argentino. Akhirnya, seorang pelatih menggunakan tongkat bertegangan tinggi padanya dan kemudian menariknya keluar dari kandang. Anjing ini aneh. Bai Ziping mengerutkan kening dan berkata, secara umum, meskipun anjing petarung marah, ia tidak akan menyerang manusia, ditambah lagi, kekuatan kedua anjing ini berada pada level yang sama, anjingnya seharusnya tidak memiliki keuntungan yang begitu besar. Qin Haodong berkata dengan enteng, sangat sederhana, Zhang Dazi telah melakukan sesuatu pada anjing ini, dia merangsang potensi anjing itu dengan cara tertentu yang tidak hanya membuatnya gila, tetapi juga sangat kuat, mirip seperti berserker yang digambarkan dalam novel fantasi. Bai Ziping menjawab dengan marah. Bajingan ini berani melakukan itu, aku akan meminta seseorang untuk menguji darah anjing itu sekarang. Tidak ada gunanya, obat ini dioleskan pada bulu anjing, tidak akan ada hasilnya. Qin Haodong berpikir sejenak lalu berkata, suruh anak buahmu mengambil beberapa sampel darah dan bulu anjing Zhang Dazi, aku akan mempelajarinya nanti. Baiklah, aku akan meminta seseorang melakukannya. Menurut peraturan arena adu anjing, yang kalah berhak melakukan tes darah pada anjing pemenang. Bai Ziping segera meminta bawahannya untuk melakukannya. Sambil memikirkan si anjing gila, dia bertanya kepada Qin Haodong, Dr. Qin, apa yang harus saya lakukan di permainan berikutnya, haruskah kita teruskan? Jika Kiwaner tidak bertaruh melawan Zhang Dazi, dia akan membayar 20 juta yuan kepada Zhang Dazi, karena dia tidak ingin melihat Damao dan Ermao terbunuh dalam permainan. Qin Haodong berkata dengan enteng, jangan khawatir, tidak masalah, teruskan saja permainannya. Dia sangat yakin dengan kompetisi ini. Dia telah memberi Damao dan Ermao berbagai macam pil, sehingga mereka sebanding dengan binatang suci dari dunia kultivasi. Bagaimana mungkin mereka kalah dari anjing gila? Saat pertandingan berlangsung, radio di arena adu anjing berbunyi, mengumumkan bahwa pertandingan terakhir akan berlangsung antara seekor Mastiff Tibet dan seekor Nihon Tosa. Para penonton bersorak selama beberapa saat. Berkat publisitas selama bertahun-tahun, Mastiff Tibet memiliki tempat yang unik di hati banyak orang. Banyak orang berharap Mastiff Tibet akan menang. Namun, arena adu anjing kemudian mengumumkan bahwa peluang kompetisi tersebut adalah 1:2. Jika seseorang bertaruh pada seekor Mastiff Tibet dari Kekaisaran Surgawi dan menang, orang tersebut akan mendapatkan 500 yuan untuk taruhan 1000 yuan. Jika seseorang bertaruh pada seekor Nihon Tosa,
orang tersebut bisa mendapatkan 2.000 yuan untuk taruhan 1.000 yuan. Mendengar hal ini, banyak orang yang ragu-ragu. Mereka menyukai Mastiff Tibet, tetapi mereka juga menyukai uang. Para penonton yang telah melihat kegagalan Dabai dan Erbai kemarin semuanya bertaruh pada Nihon Tosa. Tidak heran para penonton merasa ragu. Semua yang hadir tahu bahwa Nihon Tosa adalah anjing petarung besar yang dibiakkan di Nihon. Kekuatan gigitannya 1,5 kali lebih kuat dari Pitbull, memiliki reputasi sebagai raja anjing pertarungan oriental, dan dikabarkan juga lebih besar dari Tibetan Mastiff. Oleh karena itu, sebagian besar orang masih bertaruh pada Nihon Tosa. Pada akhirnya, Zhang Dazi menang dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia menjadi sombong dan angkuh lagi. Sambil menatap Qin Haodong, ia berkata dengan penuh semangat, "Wah, mari kita lihat bagaimana anjingku akan membunuh anjingmu." Pada saat yang sama, dia menatap Qi Waner dengan penuh rasa serakah, seolah-olah dia telah memenangkan si cantik ini. Saat permainan dimulai, Zhao Er mengirim seekor Nihon Tosa yang tinggi ke kandang anjing. Sementara itu, ia menggunakan tangan kanannya untuk mengoleskan obat ke ujung hidung Tosa. Qin Haodong mendekati bagian depan kandang anjing bersama Damao dan Ermao. Kemudian, dia membuka pintu, berbalik dan berkata, "Damao, kamu laki-laki, kamu harus melakukan hal sialan ini." Damao tampaknya mengerti. Tanpa ragu, ia melompat ke dalam kandang anjing dan berjalan dengan santai, sambil mengangkat dada dan kepalanya tinggi-tinggi. Ia tampak seperti seorang raja yang membenci dunia dan sama sekali tidak peduli dengan Tosa. Melihat Damao, Tosa sedikit takut. Namun, ia segera menjadi gila. Setelah mengeluarkan raungan keras, ia bergegas ke Damao. Ia secepat dan seganas singa gila. Damao berdiri di sana dengan tenang tanpa bertindak. Tampaknya dia menunggu dengan takut serangan Tosa. Saat itu semua penonton dipenuhi rasa cemas terhadap Snow Mastiff yang cantik itu. Mohon dukungan Om Ante-Ante sekalian buat subscribe, agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.